Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Deni Apriani Juhri, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, saya Salwa Aulia Basri dengan NIM 202340640541 dari program studi PGSD. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Peningkatan hasil belajar IPAS materi Bumiku Sayang Bumiku Malang melalui model Problem-Based Learning berbantuan video pada kelas 5 di UPTS di Negeri 2 Sidoarjo. Pada latar belakang masalah penelitian ini adalah karena proses pembelajaran IPAS di kelas 5 masih didominasi metode ceramah. Akibatnya, siswa cenderung pasif, kurang antusias, mudah bosan, dan hasil belajar masih rendah. Hal ini terlihat dari ketuntasan belajar yang hanya mencapai 40% dengan nilai-nilai rata 62,73. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran yang inovatif dan melibatkan siswa secara aktif, yaitu model problem-based learning berbantuan video. Selanjutnya, ada rumusan masalah dan tujuan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peningkatan hasil belajar IPAS materi Bumiku Sayang, Bumiku Malang melalui model problem-based learning berbantuan video pada kelas 5 di UPTS di Negeri 2 Sidoarjo. Sedangkan tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPAS materi Bumiku Sayang, Bumiku Malang melalui model problem-based learning berbantuan video pada kelas 5 UPTS di Negeri 2 Sidoarjo. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama ada hasil belajar. Jadi hasil belajar adalah perubahan kemampuan yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Perubahan tersebut meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam penelitian ini, hasil belajar difokuskan pada ranah kognitif, yaitu peningkatan pemahaman siswa terhadap materi Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Yang kedua, ada model problem-based learning atau PBL. Jadi, problem-based learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa melalui penyajian masalah nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan bersama. Melalui model PBL ini, siswa dilatih untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, bekerja sama dalam kelompok, serta menyampaikan pendapat dan hasil diskusi. Langkah-langkah PBL ini yang pertama orientasi pada masalah, yang kedua mengorganisasi siswa, yang ketiga membimbing penyelidikan, yang keempat menyajikan hasil karya, dan yang kelima evaluasi dan refleksi. Selanjutnya, kajian teori media video pembelajaran. Jadi, media video merupakan media audio visual yang memadukan gambar, suara, gerak, dan informasi sehingga materi lebih menarik dan mudah dipahami siswa. Kelebihan media video ini yang pertama, menarik perhatian siswa, meningkatkan motivasi belajar, mempermudah memahami konsep, membuat pembelajaran lebih konkret, membantu siswa mengingat materi lebih lama. Pada penelitian ini, video digunakan untuk membantu siswa memahami materi perubahan lingkungan dan dampaknya terhadap kehidupan. Selanjutnya ada kajian teori pembelajaran IPAS. Jadi, IPAS adalah mata pelajaran yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Tujuan pembelajaran IPAS yaitu agar siswa mampu memahami lingkungan sekitar, mengenal hubungan manusia dengan alam, berpikir kritis terhadap masalah lingkungan, peduli terhadap kondisi bumi, dan kehidupan sosial. Selanjutnya, kerangka berpikir dan hipotesis. Kerangka berpikir menjelaskan bahwa pembelajaran yang monoton menyebabkan siswa kurang aktif dan hasil belajar rendah. Dengan penerapan model PBL berbantuan video, siswa dilibatkan aktif melalui kegiatan mengamati, berdiskusi, memecahkan masalah, dan menyampaikan hasil, sehingga diharapkan hasil belajar meningkat.
Hipotesis tindakan penelitian ini adalah, jika model PBL berbantuan video diterapkan, maka hasil belajar dan keaktifan siswa meningkat. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian adalah 15 siswa kelas 5, terdiri dari 5 laki-laki dan 10 perempuan. Dilaksanakan di UPT SD Negeri 2 Sidoarjo, semester genap tahun ajaran 2025-2026. Jadi teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan nilai rata-rata dan presentasi ketuntasan belajar. Selanjutnya, tahapan penelitian tindakan kelas. Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan. Perencanaan ini untuk menyusun modul terbuka, media video, dan instrumen penelitian. Yang kedua, pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan ini melaksanakan pembelajaran dengan model PBL berbantuan video. Yang ketiga, observasi. Observasi ini untuk mengamati aktivitas siswa dan proses pembelajaran berlangsung. Yang keempat, refleksi. Refleksi ini untuk menilai kekurangan tindakan sebagai perbaikan siklus berikutnya. Selanjutnya, hasil penelitian. Jadi, hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pada setiap siklus. Pada prasiklus, nilai rata-rata 62,73, ketuntasan 40%. Pada siklus 1, nilai rata-rata 67,87, ketuntasan 73,33%. Siklus 2, nilai rata-rata 77,67, ketuntasan 100%. Artinya, seluruh siswa telah mencapai ketuntasan belajar pada siklus 2. Di sini ada grafik peningkatan. Pada grafik terlihat peningkatan yang signifikan, baik dari rata-rata nilai maupun ketuntasan belajar. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang diberikan berhasil meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, pembahasan. Jadi, peningkatan hasil belajar terjadi karena model PBL memberi kesempatan kepada siswa untuk aktif berpikir dan mencari solusi. Penggunaan video juga membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Siswa menjadi lebih semangat, aktif berdiskusi, dan berani menyampaikan pendapat. Dengan demikian, model PBL berbantuan video efektif diterapkan pada pembelajaran IPAS. Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dalam 2 siklus, dapat disimpulkan bahwa penerapan model problem-based learning atau PBL berbantuan video berhasil meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran IPAS materi Bumiku Sayang Bumiku Malang di kelas 5 PT SD Negeri 2 Sidoarjo. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan nilai rata-rata siswa dan persentase ketuntasan belajar pada setiap tahap, mulai dari prasiklus, siklus 1 hingga siklus 2. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini telah terjawab, yaitu penggunaan model PBL berbantuan video terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Selain meningkatkan pemahaman materi, model ini juga membuat siswa lebih aktif, lebih tertarik mengikuti pembelajaran, dan lebih terlihat dalam proses pemecahan masalah. Jadi, model PBL berbantuan video dapat menjadi alternatif pembelajaran yang efektif dan menarik untuk meningkatkan hasil belajar IPAS di sekolah dasar. Sarannya, bagi siswa disarankan untuk meningkatkan hasil belajar dan melatih kemampuan berpikir kritis. Sedangkan bagi guru disarankan menggunakan model pembelajaran inovatif seperti problem-based learning. Dan bagi sekolah untuk mendukung penyediaan media pembelajaran. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu Deni dan teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.